Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imaratul Ulia. Saya dari kelas A1E1, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di video ini, kita akan belajar bersama tentang materi konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Gasal pada mata kuliah akuntansi dasar. Oke, kali ini kita akan diskusi materi tentang persamaan dasar akuntansi. Konsep persamaan dasar akuntansi. Persamaan yang menggambarkan hubungan antara harta, utang, dan modal. Hubungan yang dimaksud adalah jika harta bertambah, maka akan mempengaruhi besarnya utang dan modal. Ini bisa dikatakan bahwa aktiva sama dengan pasiva. Aktiva terdiri dari harta atau aset, pasiva terdiri dari utang atau liabilitas, dan juga modal atau ekuitas. Jadi, persamaan dasar akuntansinya itu harta sama dengan utang plus modal. Di sini saya akan memberikan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada orang yang punya rumah, mobil, motor, dan uang. Semua itu yang dia punya dinamakan harta. Gak peduli tuh dia dapatnya dari mana, mau dari utang pinjaman atau memakai uang pribadi dari modalnya dia sendiri. Contoh kedua nih, misalnya saya beli rumah secara kredit dengan harga 200 juta. DP-nya 120 juta. Nah, harta saya tuh 200 juta. Terus modal saya 120 juta. Sisanya akan saya bayar secara cicil 20 juta per bulan selama 4 bulan. Jadi kan seimbang antara harta kita 200 juta dengan utang dan modal itu sama-sama 200 juta. Jadi pada intinya, prinsip dasar akuntansi itu adalah keseimbangan. Seimbang antara harta, utang dengan modal. Selanjutnya, kita masuk ke pengelompokan akun. Nah, akun ini terbagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real ini merupakan akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam bentuk neraca. Sedangkan akun nominal adalah akun yang pada akhir periodenya itu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Akun real terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akun harta, yang kedua adalah akun utang, yang ketiga akun modal. Sedangkan akun nominalnya terbagi menjadi 2, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Selanjutnya, transaksi apa aja sih yang berhubungan dengan harta, utang, dan modal? Nah, yang pertama nih, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Yang pertama ada pembelian harta secara tunai, yang kedua ada penerimaan piutang usaha, yang ketiga ada penjualan harta secara tunai. Selanjutnya, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Yang pertama ada pembelian harta secara kredit, yang kedua ada memperoleh pinjaman dari kreditur, yang ketiga ada membayar utang usaha. Yang terakhir adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Yang pertama ada investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Investasi yang dilakukan oleh pemilik modal biasanya terjadi ketika awal berdirinya sebuah usaha. Nah, ketika itu, pemilik modal menyetorkan modal pribadinya untuk menjalankan sebuah usaha tersebut. Dan yang kedua adalah memperoleh pendapatan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis persamaan akuntansi dari beberapa transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan jasa transportasi Transjava. Di sini terdapat banyak sekali transaksi. Namun, kita akan membaginya menjadi 3 slide. Di slide yang pertama, kita akan menganalisis 4 transaksi terlebih dahulu. Berikut ini beberapa transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan jasa transportasi Transjava milik Reza selama bulan pertama usahanya Oktober 2020. Di transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 1 Oktober, Reza menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 150 juta. Nah, 150 juta ini masuk ke dalam akun kas, dikarenakan terdapat keterangan Reza menginvestasikan uang tunai, maka kas akan bertambah
sebesar 150 juta. Kemudian modal Reza juga bertambah sebesar 150 juta dengan keterangan penyetoran modal berupa uang tunai. Kemudian transaksi yang kedua terjadi pada tanggal 2 Oktober menyewa ruang kantor untuk 3 tahun sebesar 21 juta rupiah tunai. Nah, di sini akun kas akan berkurang karena telah digunakan untuk menyewa ruang kantor selama 3 tahun tersebut. Jadi di akun kas berkurang 21 juta rupiah dan di beban sewa dibayar di muka bertambah 21 juta rupiah dengan keterangan menyewa ruang kantor. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 15 Oktober membeli perlengkapan secara kredit sebesar 7 juta rupiah. Nah, di sini 7 juta rupiah bertambah pada akun perlengkapan. Kenapa bertambah? Karena perlengkapannya telah bertambah walaupun dibayar dengan kredit. Tetapi hutang usaha akan bertambah juga sebesar 7 juta rupiah dengan keterangan pembelian perlengkapan dengan cara kredit. Transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 16 Oktober membeli sebuah kendaraan dengan harga perolehan sebesar 200 juta, dibayar uang muka 50 juta, sisanya akan diangsur selama 3 tahun, bunga 6%. Nah, di sini pada akun kas akan berkurang 50 juta rupiah dikarenakan uang tersebut telah digunakan untuk membayar uang muka dari sebuah kendaraan tersebut. Dan pada akun kendaraan akan bertambah 200 juta. Kemudian hutang usaha bertambah 150 juta rupiah dengan keterangan membeli kendaraan. Selanjutnya adalah transaksi yang kelima terjadi pada tanggal 20 Oktober menyelesaikan jasa transportasi sebesar 25 juta rupiah akan diterima pelunasan di kemudian. Nah, di sini pada akun piutang akan bertambah 25 juta rupiah karena belum terjadi pelunasan pada penyelesaian jasa transportasi tersebut. Kemudian pendapatan akan bertambah 25 juta rupiah karena telah menyelesaikan jasa transportasi tersebut walaupun belum dibayar. Dengan keterangan menyelesaikan jasa transportasi. Untuk transaksi yang keenam terjadi pada tanggal 22 Oktober mengembalikan sebagian perlengkapan yang dibeli tanggal 15 Oktober karena rusak sebesar 1 juta rupiah. Di sini akun perlengkapan akan berkurang 1 juta rupiah karena telah dikembalikan dalam keadaan rusak tadi. Kemudian pada akun hutang usaha juga akan berkurang 1 juta rupiah karena sebelumnya perlengkapan tadi dibeli dengan cara kredit dengan keterangan mengembalikan sebagian perlengkapan pada tanggal 15 Oktober. Untuk transaksi yang ke-7 terjadi pada tanggal 23 Oktober menerima pelunasan piutang pelanggan untuk transaksi tanggal 20 Oktober sebesar 25 juta rupiah. Nah, di sini akun kas akan bertambah 25 juta rupiah karena telah terjadi pelunasan piutang pelanggan tadi. Kemudian pada akun piutang akan berkurang 25 juta rupiah karena juga telah terjadi pelunasan dengan keterangan menerima pelunasan piutang tanggal 20 Oktober. Untuk transaksi yang ke-8 terjadi pada tanggal 24 Oktober membayar perlengkapan yang dibeli tanggal 15 Oktober. Nah, untuk pembelian pada tanggal 15 Oktober adalah membeli perlengkapan secara kredit sebesar 7 juta. Jadi di kas akan berkurang 6 juta karena yang semula perlengkapan 7 juta kemudian dikembalikan dalam keadaan rusak tadi 1 juta. Maka perlengkapan tersisa 6 juta. Maka pada akun kas akan berkurang 6 juta dikarenakan untuk membayar perlengkapan tadi. Sedangkan untuk hutang usaha juga akan berkurang 6 juta dikarenakan sudah melunasi perlengkapan yang dibeli tanggal 15 Oktober tadi dengan keterangan membayar perlengkapan 15 Oktober. Untuk transaksi yang ke-9 terjadi pada tanggal 25 Oktober menerima kas atas kontrak pekerjaan dengan PT Krakatau sebesar 20 juta rupiah yang akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan ke depan. Nah, di sini pada akun kas akan bertambah 20 juta rupiah karena telah dibayar secara tunai. Kemudian pada akun pendapatan dibayar di muka juga akan bertambah 20 juta rupiah
karena belum menyelesaikan pekerjaan, dengan keterangan menerima kas atas kontrak pekerjaan. Untuk transaksi yang ke-10 terjadi pada tanggal 27 Oktober membayar gaji pegawai 9 juta rupiah. Di sini pada akun kas akan berkurang 9 juta rupiah dikarenakan untuk membayar gaji tersebut. Kemudian pada akun biaya juga mengurangi modal sebesar 9 juta rupiah dengan keterangan membayar gaji pegawai. Untuk transaksi yang ke-11 terjadi pada tanggal 28 Oktober membayar biaya listrik, air, dan telepon 1 juta rupiah serta biaya macam-macam sebesar 500.000 rupiah. Di sini sudah pasti akun kasnya akan berkurang 1.500.000 rupiah. Kemudian pada akun biaya juga mengurangi modal sebesar 1.500.000 rupiah dengan keterangan membayar biaya listrik, air, dan telepon. Nah, pada transaksi yang ke-12 terjadi pada tanggal 29 Oktober menyelesaikan jasa transportasi diterima kas 10 juta rupiah. Nah, ini udah pasti pada akun kas akan bertambah 10 juta rupiah. Kemudian pada akun pendapatan akan bertambah 10 juta rupiah juga karena telah menyelesaikan jasa transportasi. Kemudian transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 31 Oktober bahan habis pakai yang tersisa sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, kenapa pada tabel di akun perlengkapan dikurang 4.500.000 rupiah? Karena pada perlengkapan pertama itu sebesar 6 juta rupiah. Kemudian sisanya adalah 1.500.000 rupiah. Jadi 6 juta rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. 4.500.000 rupiah itu adalah perlengkapan yang sudah terpakai. Jadi pada akun perlengkapan berkurang 4.500.000 rupiah, kemudian biaya mengurangi modal sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, setelah selesai kita menganalisis transaksi-transaksi tersebut, kemudian kita akan menjumlahkan setiap akun. Nah, di sini sudah ada, jadi jumlah akun dari kas adalah 117.500.000 rupiah. Pada akun piutang 0 dan pada akun perlengkapan 1.500.000 rupiah, pada akun kendaraan 200 juta rupiah. Nah, pada akun beban sewa dibayar di muka adalah 21 juta rupiah. Itu untuk harta. Dan ini hutang. Pada akun hutang usaha, setelah dijumlahkan hasil akhirnya 150 juta rupiah. Pada akun pendapatan dibayar di muka adalah 20 juta rupiah. Kemudian di modal reza 150 juta rupiah, pendapatan 35 juta rupiah, dan pada akun biaya min 15 juta rupiah. Kemudian dari akun-akun tersebut kita akan menjumlahkan lagi akun kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah kendaraan ditambah beban sewa dibayar di muka, hasilnya 340 juta rupiah. Karena pada prinsip awal akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, di sini utang plus modal sendiri juga 340 juta rupiah. Jadi hasilnya balance. Nah, di sini udah ada hasil dari analisis kita dari transaksi pertama sampai transaksi yang terakhir. Nah, dalam laporan keuangan kita wajib sekali menulis KOP. Di sini tertulis Transjava Persamaan Akuntansi periode 31 Oktober 2020. Nah, sekarang kita ke laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya juga ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh dari laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jika lebih banyak pemasukan dibandingkan pengeluaran, maka perusahaan tersebut laba. Sedangkan jika yang lebih besar adalah pengeluaran, maka perusahaan tersebut rugi.
Kemudian laporan keuangan yang kedua adalah laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Kemudian, laporan keuangan yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu atau tanggal tertentu, yaitu posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Nah, sekarang kita ke laporan laba rugi dari transaksi-transaksi yang telah kita analisis di atas. Dan jangan lupa laporan laba rugi juga harus ada kopnya. Transjava, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Oktober 2020. Di sini tertulis pendapatan sebesar 35 juta rupiah, kemudian biaya-biaya dari biaya gaji, biaya listrik, air dan telepon, biaya lain-lain, biaya perlengkapan, ketika dijumlahkan akan menemukan hasil 15 juta rupiah. Kemudian, dari pendapatan 35 juta rupiah akan dikurangkan dari biaya-biaya tersebut, penjumlahan biaya-biaya tersebut sebesar 15 juta rupiah, dan hasilnya adalah 20 juta rupiah. Jadi, perusahaan Transjava mendapatkan laba bersih sebesar 20 juta rupiah. Nah, sekarang kita ke laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik juga harus ada kopnya, yaitu Transjava, laporan ekuitas pemilik untuk periode yang berakhir 31 Oktober 2020. Nah, di sini terdapat keterangan modal Reza pada tanggal 1 Oktober 0 rupiah. Untuk investasinya 150 juta rupiah, laba bersih 20 juta rupiah, jika dijumlahkan mendapatkan hasil 170 juta rupiah. Jadi modal Reza pada tanggal 31 Oktober sama dengan 170 juta rupiah. Nah, sekarang kita ke laporan neraca. Seperti yang kita ketahui, laporan neraca adalah posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di sisi yang lain. Dan jangan lupa laporan neraca juga wajib diberikan KOP. Transjava, neraca keuangan 31 Oktober 2020. Nah, di sini ada akun aset. Akun aset terdiri dari akun kas, piutang, perlengkapan, kendaraan, beban sewa dibayar di muka setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 340 juta rupiah. Kemudian ada akun utang yang terdiri dari hutang usaha, pendapatan diterima di muka setelah dijumlahkan mendapatkan hasil 170 juta rupiah. Kemudian ada modal, yaitu modal Reza sebesar 170 juta rupiah. Karena prinsip awal akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal, jadi harta sama dengan 340 juta rupiah, terus utang plus modal 170 juta rupiah ditambah 170 juta rupiah sama dengan 340 juta rupiah. Jadi harta sama dengan hutang plus modal 340 juta rupiah sama dengan 340 juta rupiah. Jadi laporan ini balance. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.